Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. This is video for solving the tryout one question in physics test kemarin. Jadi saya akan bahas detail selama di video ini dengan 20 soal multiple choices kemarin dan 5 soal essay. Jadi harap bisa bantu teman-teman dalam memahami konsep fisika, terutama di chapter 5, 6, 7, 12, chapter work, energy and power, chapter matter and materials, chapter wave, and chapter apa lagi satunya? Momentum ya. Jadi ada 4 chapter untuk in this semester. Oke, kita mulai dari Q1, question 1. In the real world, kita langsung saja ya. Di dunia nyata, real world, a roller coaster loses some of its energy. Roller coaster kehilangan beberapa energinya ke lingkungan, to the environment. Apa yang mungkin, what might be some reasons, apa yang mungkin jadi beberapa alasan that the energy is lost, yang membuat energi itu hilang ya. Oke, kita tahu bahwa ya energi itu memang kekal, tapi bukan berarti semua energi yang tersimpan ketika roller coaster bergerak itu ya ditransfer ke energi sesuai kehendak kita. Misalkan kita mau energi listrik atau energi bahan bakar dia menjadi energi gerak. Tidak semua kegerak, ada energi yang bukan hilang ya, tapi terkonversi menjadi energi yang tidak kita inginkan seperti energi panas dan energi bunyi, gesekan dan sebagainya. Nah, di sini yang paling nyambung adalah opsi yang A. Ya. Gesekan itu menjadi alasan paling dasar kenapa kok sebuah sistem can loses its own energy, itu karena ada friction. Friction ini dapat menyebabkan dua energi sampingan seperti energi panas dan energi bunyi. Ketika ada gesekan kan akan ada suara dan sebagainya ya. Nah, itu energi yang terkonversi ke lingkungan. Kita kan harusnya nggak mau itu terjadi kan. Kita maunya ya semuanya efisien. Tapi nyatanya tetap ada gesekan. Gitu. Kalau magnetic force itu nggak ada ya. Kemudian gravitational pull of the moon ini tidak begitu ngaruh dan ya sangat subjektif ya, tergantung kondisi dan memang kecil banget nilainya ya. Karena yang bisa terlihat banyak ketika bulan itu menarik gravitasi bulan itu ya cuman air laut aja ya. Jadi kalau objeknya kurang kerasa. Kemudian electrical resistance ini juga bisa ya, tapi ya kurang nyambung karena ya hambatan listrik dari roda ya. Kita nggak tahu nih rodanya pakai roda apa, jadi belum jelas ya. Kemudian sound energy absorbed by the passengers. Ini juga benar, tapi ini cuma sebagian kecil ya. Jadi yang paling besar reflection. Itu untuk nomor 1, ini theoretical sekali. Kemudian kita next ke nomor 2. Nomor 2 ini saya ambil dari past paper 2019 edisi Mei Juni, soal nomor 11 dan 11 17 11 itu kode papernya ya, dan halamannya halaman 17 gitu. Nomornya nomor 17. Ini ada sebuah rope is attached to a sledge and boy uses the rope to pull the sledge along the horizontal surface with a constant velocity. Jadi ada sebuah tali yang menarik seluncuran ya. Seluncuran itu membawa anak gitu ya, apapun itulah ya. Intinya dia ada tali menarik seluncuran, oke? Tali itu tegang sehingga menghasilkan gaya yang namanya tension. Tension ini part of force, bagian dari gaya. Sebesar 500 Newton, tapi dia is held, dia membentuk sudut ya 30 degrees, 30 derajat terhadap horizontal. So, coba kita bikin gambarnya. Kita katakan sledge-nya itu kotak aja, oke? So, we make it more simple dengan membuat kotak saja. Kemudian ini bagian tanahnya ya. Ya, kemudian ini ya kotak sledge-nya gitu. Nah, talinya itu anggap kita warnanya warna green. Nariknya ke sana. Oke. Nah, kenapa narik ke sana? Karena di sini berbentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Horizontal kan sebelah sini tuh. Jadi ada theta di situ ya, dengan tetanya itu ya 30 derajat. So ini ada tension force-nya F gitu, dan si sledge ini berpindah sejauh jaraknya 50,5 meter. Jadi nanti dia berpindah ke kanan, oke.
kanan sana. Nah, anggap aja sampai sini gitu ya. And the distance is jaraknya itu dari sini sampai ke ujung sana adalah kita simbolkan D untuk distance 50, jadi dia bergerak lurus ya, 50,5 meter. Oke, untuk F-nya ini 500 meter. 500 newton. Oke. Pertanyaannya adalah how much, berapa banyak sih work does, usaha ya, work itu usaha yang dilakukan oleh anak untuk menarik sledge. Oke, jadi ini anak yang menarik seluncurannya ya. Gitu, sehingga dia bergerak 50,5 meter. Oke, karena kata kuncinya usaha, kita ingat-ingat lagi usaha itu apa sih, simbolnya apa. Jadi fisika itu ya simbol dan formula itu hal yang sangat erat. Jadi kita identifikasi dari simbol. Work itu simbolnya W besar, kalau W kecil itu gaya berat, weight. Tapi kita pakai W besar. Usaha itu adalah secara definisi dia gaya yang bekerja untuk memindahkan benda. Ini formula yang paling nyambung ya. Karena ya kita tahu F dan kita tahu D ya. Tapi dia punya satu syarat nih. Syaratnya adalah F dengan D-nya itu harus 0 derajat. Jadi tidak bentuk sudut antara F dan D. Ini F ke atas, D ke kanan, ada sudutnya sebesar 30 derajat tadi. Kita nggak boleh itu. Jadi kalau D-nya ke kanan ya F-nya harus lurus ke kanan juga. Jadi ini harus kita proyeksikan. So how to doing a projection of this force F to the distance direction, ya tinggal kita pakai metode trigonometri segitiga ya. Simpelnya adalah kalau sudutnya di antara ini dan kita mau proyeksikan dia ke bawah sini kan, nih ya, tuh. Jadi kan ini jadinya Fx, anggap aja gitu labelnya. Nah ini yang kita pakai untuk dikalikan dengan ini karena dia sudah satu arah gitu ya. Dan Fx ini dapat dari F cos theta. Kok pakai cos? Karena ya cosnya itu penjelasannya saya sudah ada video kalau mau ditonton, tapi simpelnya adalah F-nya ini dan Fx-nya ini mereka diantaranya tuh ada sudut. Kalau ada sudut kita pakai cos. Kalau kita mau cari Fy di sini pakai apa? Kan nggak ada sudut yang diketahui maka pakai sin gitu ya, sin sudut seberangnya. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi ya udah tinggal W sama dengan F-nya itu berarti 500 tadi dikali cos ya. Dikali cos 30 tuh, kemudian dikali D, D nya itu 50,5, maka hasilnya adalah usahanya itu berapa? Coba saya juga pakai kalkulator ya, berarti 500 dikali cos 30 dikali 50,5 ya, hasilnya 2,186 ya, berarti sekitar 21.867. Ini bukan titik ya tapi ribu ya, baru 0,14. Nah di soal mintanya dalam 10 pangkat 4 Joule, jadi kita mau kalikan dia jadi 10 pangkat 4. Kalau kita kalikan 10 pangkat 4 kita juga harus bagi 10 pangkat 4 supaya nilainya nggak berubah. Jadi kita merubah nilai, merubah unit ataupun apapun itu, kita nggak boleh merubah nilainya ya. Nilainya tetap, yang berbeda hanya unitnya saja. Maka W itu, ini kita bagi 100, berarti nilainya berapa tuh jadinya nih? Ini dibagi 10 pangkat 4 ya, berarti dia dibagi nolnya ada 4 ya. Berarti mulai dari koma paling belakang, maju 4 angka, 1, 2, 3, 4. Jadi komanya nanti di antara 2 dengan 1, oke? Jadi saya tulis 2,19 kali 10 pangkat 4. Usaha itu unitnya adalah joules gitu. Jadi 2,19 di soal ini yang paling mendekati 2,18. Kita pilih yang C aja. Gitu. Very simple. Kita next ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini namanya tuh Sankey diagram ya. Jadi ada pertanyaannya combine heat and power, station generate electrical power and useful heat, CHP. Jadi ada sebuah generator gitu ya, generator yang menghasilkan listrik dan panas. Tapi panasnya dipakai gitu ya, bukan panas yang nggak dipakai gitu ya. Kemudian the diagram shows the input and output powers for the CHP station in joule unit.
Jadi ada diagram ini menunjukkan ada CHP station ya. Jadi kan ada dua nih, dua diagramnya ya, ada angka-angkanya, ada tulisan-tulisannya. Tapi yang kita pakai yang CHP aja. Ini cuma pembanding di conventional method, jadi nggak usah kita gubris ya. Nah sekarang dia punya 3 jenis tanah panah, berarti ada 3 jenis keluaran output. Input berarti gabungan mereka bertiga, output berarti mereka punya 3 ya. Ada losses, ada 160 heat demand, keperluan panas yang diperlukan gitu, dan 100 power demand, listrik ya, power yang dibutuhkan 100 joule, semuanya dalam joule. Oke, sekarang pertanyaannya adalah efisiensi dari CHP ini adalah berapa gitu efisiensinya. Kalau kita berbicara efisiensi, maka ya efisiensi itu artinya berapa banyak energi yang dapat digunakan berbanding dengan energi total yang masuk. Jadi efisiensi punya simbol huruf eta. Eta itu adalah total dari useful power, energi yang kita gunakan, useful output, itu simpelnya output. Jadi output yang bisa digunakan gitu dibagi dengan total input. Intinya itu ya output bagi input ya. Jadi kalau kita mau cari efisiensinya ya tinggal, karena di sini semua percentage, jadi kita jadikan 100% ya. Kita kalikan 100%. Oke. 100%. Nah, udah, maka eta atau efisiensinya, output yang digunakan di sini kan dua yang berguna tuh, heat demand and power demand. Kita jumlahkan jadi 260. Kita bagi totalnya, berarti totalnya itu losses ditambah ini, jadi totalnya itu sekitar berapa itu berarti 260, berarti 325. Kita kalikan 100%. Persennya nggak usah dikalikan ya, yang dikalikan 100-nya aja. Maka hasilnya yaitu 260 dibagi 325 dikali 100, sehingga 80%. Oke. Jadi 80% input aja yang berguna, 20%-nya terbuang. Gitu. Oke. This is the question yang cukup gampang ya, easy one. Kemudian kita lanjut ke nomor Q4. Ini juga sama, ini ada kodenya tahun 2019 pas paper Cambridge, ACE level Mei June, paket nomor 11 soal nomor 19. Oke. Nah, itu ada frog ya, katak ya. Katak itu punya massa 1200 gram, loncat vertikal ke atas. Dia menggunakan it uses its back legs. Dia menggunakan kaki belakangnya over a time selama waktu 0,00232 second to jump, leaving the ground with a velocity of 4.554 meter per second. What is the average? Berapa sih rata-rata average power, rata-rata daya yang dikeluarkan oleh kakinya, yang dihasilkan oleh kakinya katak itu. Jadi intinya pertanyaan itu power ya. Jadi kita bisa bayangkan katak itu kan kakinya ada otot itu kan menghasilkan tenaga. Nah, tenaga otot itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat katak itu terbang atau lompat dengan kecepatan segini. Jadi power itu kan punya dua definisi, dia itu usaha dibagi waktu atau perubahan energi over time. Jadi usaha itu kan energi, the change in energy, jadi perubahan energi. Jadi usaha itu punya dua pengertian ya. Yang pertama gaya dikali perpindahan, dan usaha juga bisa artinya perubahan energi. Jadi usaha itu adalah faktor utama energi itu bisa berubah karena ada usaha. Jadi selama energi itu berkurang, berarti ada usaha yang dia lakukan gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan makan 100 kalori, terus berlari, kalorinya tinggal 20 kalori, berarti selama jeda itu teman-teman melakukan usaha karena kalori teman-teman berkurang gitu. Nah sekarang ya dengan apa kita menghitungnya? Sekarang kita lihat nih. Yang paling mudah digunakan tuh adalah di sini kan ada velocity. Velocity itu identical with energy, yaitu kinetic energy. Jadi kinetic energy. Jadi sudah cukup jelas ya. Clear enough buat soal ini. Jadi kita pakai kinetic energy. Jadi katak awalnya tuh diam di atas tanah, tiba-tiba punya kecepatan segini. Ya udah, berarti yang berubah tuh adalah energi kinetiknya. Awalnya tuh kalau perubahan tuh kan artinya energi kinetik
yang kedua dikurang energi kinetik yang pertama, atau kinetic energy after minus kinetic energy before gitu ya. Over time dibagi per time, nah dibagi waktu. Sekarang EK2 dia ketika dia punya kecepatan kan segitu ya, setengah mv kuadrat. EK1 kan dia masih diam di atas tanah, berarti 0 bagi waktu dia melakukan ini semua itu selama itu detik gitu ya. Jadi kaki dia tuh cuma butuh waktu segini untuk membuat katak itu bisa melompat secepat itu gitu. Nah ini tinggal kita hitung massa dia, harus kita rubah jadi kilogram karena ini masih gram. Jadi setengah kalau jadi kilogram ya berarti 1200 nya itu kita kali 10 pangkat negatif 3 ya kan, gram ke kilo kan dibagi negatif 3. Kemudian kecepatan dia 4,554 pakai tanda kurung ya untuk mengalihkan ya, jadi 4,554 square tuh. Jadi angka depannya nggak usah pakai kurung, perkalian yang kedua pakai kurung, perkalian ketiga pakai kurung, supaya nanti kita nggak salah antara titik dengan kali ya. Jadi kalau lebih enak pakainya kurung. Dibagi waktu time-nya itu 0,00232. Udah nih tinggal kita bagi aja nih. Kalau kita kalkulatorin berarti hasil akhirnya adalah 0,5 atau setengah dikali 1200 dikali 10 pangkat minus 3, kemudian dikali 4,55 ya, 4,554 square. Hasilnya kita bagi dengan 0,00232. Hasilnya sekitar 5,36 ya. 5,36 bukan 5, ini 5000 ya. 5363,5. Oke. Power itu joule per second. Ini joule, ini joule, ini second. Jadi joule per second. Joule per second punya nama lain yaitu watt. Jadi joule per second itu adalah watt ya. Joule per second is watt. Ya, kita singkat sebagai watt. Tapi di soal maunya dalam in kilowatt. So we have convert this unit to kilowatt, watt to kilowatt. Caranya kilo itu kan dikali 1000, berarti 5363,5 dikali, kita mau jadi kilowatt itu dikali 1000, maka angkanya kita bagi 1000. Kilo itu kali 1000, kita harus bagi 1000 supaya nilainya nggak berubah. Ini kita bagi 1000 jadinya 5, di soal one significant one number after decimal. Jadi satu angka setelah desimal. Berarti ini kita jadikan, ini kan dibagi 1000, nolnya ada 3. Berarti dari koma ini maju 1, 2, 3. Berarti komanya di antara 5 dengan 3. Maka 5,36 kita bulatkan jadi 5,4. Satuannya kilowatt. Itu. So jawabannya 5,4. I think this is no problem ya, karena ini cukup simpel. Teman-teman yang penting tahu persamaan dari power itu ada berapa dan pengertiannya apa gitu. Jadi membuat katak ini bisa melakukan aktivitas ya ada power. Nah power itu berasal dari apa dibagi apa ya, usaha dia dibagi dengan waktunya atau perubahan energinya gitu ya, dibagi waktu. Oke, clear. And then next to number 5, ini tahun 2022 ya, February March edition, chapter 12 and question number 16. Nah ini ada eskalator, dia panjangnya, so kita gambar dulu biar tidak bingung. Eskalator ini tuh ya, tuh ya eskalator biasa ya. Kemudian dia punya panjang itu berarti yang ini tuh 25,8 meter ya kan. Kemudian lifts passenger stroke a vertical height, dengan tinggi dia mengangkat penumpang itu dengan ketinggian, berarti ketinggiannya itu adalah di situ 15,2 ya, jadi 15.2 meters. 2 meters. And then kemudian untuk drive, menjalankan kalkulator melawan gaya gesek, ya pasti ada gaya gesek dari eskalator di konteks soal kita ini ya. Dan tidak ada orang, itu dibutuhkan tenaga 1,55 kW. Jadi syarat minimum supaya eskalator ini bisa bergerak ke atas itu dia harus punya power 1,55.
Oke, jadi kalau powernya kurang dari 1,55, eskalatornya nggak gerak karena kehambat gaya geseknya. Jadi supaya dia lepas dari gaya gesek, powernya itu harus sebesar 1,55 kW. Gitu, cukup simpel. Jadi ya eskalator itu digunakan untuk mengangkat 60 orang, untuk angkat orang dengan massa 60 kilo ya. Tapi power yang gaya gesek itu tetap. Jadi kayak walaupun orangnya 60 kilo naik, tapi power untuk melawan gaya gesek tetap segini, jadi nggak berubah ya, biar lebih simpel tuh soalnya. Pertanyaannya, how much power is required to drive the escalator when it is carrying 43 passengers and is traveling at 0.5 meter per second. Jadi untuk tenaga yang digunakan, power yang digunakan berapa untuk mengangkat 43 orang naik ke atas dengan kecepatan yang, kalau eskalator secara logika kan kecepatannya sama 0,5, jadi nggak mungkin tiba-tiba di atas dia berhenti kan dia jalan terus tuh gitu. Jadi kalau kita punya orang di sini, dari tangga paling bawah sini orangnya itu ada 43, anggap aja orangnya itu naik berderet ke atas sebanyak 43 gitu ya. Kemudian dia naik ke atas, nah di sini nanti orangnya itu ya naik lagi ke atas ini gitu ya, misalnya ada orangnya, kita anggap aja gitu ada lebih simpel gitu ya. Nah kemudian dia ini kan bergerak ke atas dengan kecepatan eskalatornya itu V ya, V nya kan kita udah tahu di sini, V nya nilai V nya, ini nilai V nya ya 0,5 gitu. Nah sekarang kita mau cari power, simple. Teman-teman tahu power tadi apa? Power itu adalah usaha dibagi waktu atau perubahan energi dibagi waktu. Sesimpel itu aja. Nah, teman-teman tinggal pilih, teman-teman mau pendekatannya usaha itu F dikali D, atau energi, ya mungkin lebih simpel energi aja gitu. Nah, energinya itu apa sih yang berubah dari posisi dia di bawah sampai dia di atas? Di bawah dia nggak punya potensial, jadi 0. Di atas dia punya potensial, jadi yang pertama energi yang berubah tuh potensial. Terus kinetiknya berubah nggak? Kan dia punya kecepatan. Di bawah kecepatannya V, di atas ini pun kecepatannya masih V ya. Jadi kan nggak berubah. Jadi kalau kita kurangkan setengah mv kuadrat di sini, kita kurangkan setengah mv kuadrat di sini, nilainya 0 karena nilai V-nya nggak berubah. Dia remains constant for speed of eskalatornya, so it's not change gitu ya, dia tidak berubah. Alright, and then kita tinggal pakai yang ini aja. Jadi energi yang berubah dari dia itu hanyalah potensial energi gitu ya. Berarti potensial energi yang kedua dikurang potensial energi yang pertama, namanya change kan begitu, dibagi waktunya. Kemudian tapi kita waktunya nggak ada, nah ntar kita bisa akalin dengan persamaan kinematics untuk gunain kecepatan. Coba kita lihat dulu. Perubahan energi ketika di 2 itu ya mgh ya. Massa dikali gravity kali height, ketinggian. Kemudian ketika di bawah ini dia nggak punya potensial energi, dibagi time. Nah sekarang tadi kan eskalatornya bergeraknya konstan. Berarti kalau dia bergerak dengan kecepatan V dengan jarak 2,5 meter, 25,8 meter, berapa waktunya? Kita gunain kinematika simple, yaitu V itu adalah S per T. Kalau kita tahu T itu adalah S per V, kita pindah ruaskan ya. Maka time itu adalah jarak yang dia tempuh 25,8 meter. Kemudian kecepatan dia tadi 0,5. Kita dapat waktu untuk orang itu naik ke atas, tinggal kita bagi saja. Berarti 25,8 dibagi 0,5, hasilnya adalah 51,6 second. Gitu, kita masukin 51,6 second. Maka pi-nya, nah masanya itu kan 43 orang, rata-rata 60 kilo. Kita kalikan aja. Berarti orangnya total 43, masanya 60, gravitasinya itu kita biasanya 9,81, kemudian ketinggian eskalatornya itu 15,2, and then udah itu aja dibagi dengan 51,6, maka hasilnya adalah yang kita hitung ya. Berarti 43 dikali 60 dikali 9,81 dikali 15,2 dibagi
51,6 hasilnya adalah 7.455,6 watt. Ini tenaga untuk mengangkat orang ya. Tapi pertanyaan di soal itu kan total supaya eskalator bisa bergerak dan bisa mengangkat orang. Tadi eskalator bisa bergerak itu kalau punya power segini. Jadi power segini kita tambah dengan power mengangkat orang, itulah power total yang dibutuhkan oleh eskalator. Paham ya? Jadi the total power is required that required to drive the passenger, and against the friction force is P total adalah P ditambah dengan P friction. Nah, P total kita itu kita jadikan, ini jawabannya dalam kilowatt ya. Ini kita jadikan kilowatt, kita bagi 1000 jadinya 7,4 ya. 7,4556 ditambah P frictionnya itu tadi 1,55 kilowatt. So 1,55, maka hasilnya adalah berarti berapa ini? 8,99 ya, 8,99 kilowatt, sekitar segitu untuk power yang dibutuhkan. Oke, clear ya. Sudah 26 menit video ini ternyata. Dan kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 6. Ini ada turbin dengan kekuatan kita review aja deh. Ini teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi saya nggak akan nampilkan hasil akhir biar bisa kita selesaikan paket soalnya. Ini ada a turbine at a hydroelectric power station is situated at a vertical distance of 35 meter below the level of the surface of a large lake. Jadi ada sebuah pembangkit listrik tenaga hidro ya, tenaga air, yang dipasang, turbinnya itu dipasang vertikal 35 meter di bawah permukaan danau. So, kita punya danau, terus danau itu ada airnya, full gitu ya. Nah, di bawah permukaan air itu ada, di sini kan biasanya kalau danau atau bendungan, dam itu akan punya keluaran buat ngeluarin air gitu ya, di gerbang airnya. Nah itu dia tuh terletak di sini tuh turbinnya. Anggap turbinnya bentuk bunga gitu ya. Nah turbinnya ntar bisa muter gara-gara ya dia ketimpa air kan. Nah ketinggian antara turbin dengan permukaan air itu adalah di soalnya itu berapa? 35 meter. Itu sebagai hanya 35 meter ya. Kemudian air yang melewati turbin itu, yang jatuh ke turbin ini, airnya itu sebanyak 35.000 meter kubik per hour. Jadi yang jatuh ke sini itu segitu. Nah, kita tulis dulu deh. Kita kan kalau jawabannya kan watt, ya megawatt, intinya watt. Watt itu nggak pakai hour, kita pakai second ya. Jadi 35.000 itu adalah meter, ini kan volume, kita tulis tuh volume per hour, hour itu second. Jadi yang diketahui di soal ini dua variabel sekaligus, yaitu volume per detik. Volume dia 35.000, kita mau bagi 1 hour itu 3.600, maka teman-teman dapat tuh nilai V per T yang baru berapa, tinggal dihitung aja. Oke, karena di soal diketahui V dibagi T ya per hour gitu. Dan massa jenis air diketahui 1000 kg. Nah sekarang kita cek dulu lagi di bagian rumusnya, pertanyaannya useful power, tapi efisiensi turbin itu 60%, 65%. Jadi hanya 65% dari tenaga air ini yang digunakan untuk listrik, yang bisa digunakan untuk listrik gitu ya, 65% aja. Berarti kalau kita gunakan persamaan power itu adalah di sini yang paling nampak ya perubahan energi perubahan energi potensialnya aja ya. Jadi potensial energi yang kedua dikurang potensial energi yang pertama dibagi dengan waktu ya dia jatuh ke bawah per time. Ya, power itu kan potensial energi yang kedua dikurang potensial energi yang pertama. Maka power itu energi yang kedua dia ketika dia jatuh ke sini udah nggak ada 0 ya. Terus energi ketika dia di atas ini adalah ya MGH. M air yang kena ini kan, ini konteks kita air ya.
dibagi waktu ya. Ini kan minus ya, minus itu artinya ya berarti air itu jatuh ke bawah ya. Nah tapi kita abaikan aja ya, kita pakainya plus aja. Jadi MGH, M air dikali gravitasi dikali ketinggian air yang jatuh dibagi waktu. Di soal nggak ada massa air, adanya cuma massa jenis air. Coba kita rubah. Massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Jadi kalau kita mau cari massa ya tinggal massa jenis density time volume. Jadi kita ganti nih, maka power yang kita butuhkan adalah massanya itu berarti massa jenis air dikali volume dikali gravity dikali H per time. Ini nih V per time sama kan nilainya segini tuh yang teman-teman hitung tadi. Udah, sekarang kalau kita konversi jadinya rho air 1000 V per time itu berarti yang 35.000 itu dibagi 3600. Oke, dikali gravity 9,81 dikali ketinggiannya itu 35. Teman-teman bisa hitung sendiri jawabannya. Ya, harusnya saya hitung aja lah ya. Oke, bentar, jadi 1000. Nah, ini kita sederhanakan dulu deh. Ini 02 coret dengan 02 sini ya. Ya, itu aja sih yang bisa. Ya. Udah kalkulator aja. Jadi 1000 dikali 350 dikali 9,81 dikali 35, hasilnya adalah di situ 100 powernya itu adalah 120.000 bentar misalnya 172.500 nih, gede banget ya. Kita jadikan mega aja. Kalau mega itu kan per million ya, jadi bagi 1000 ya. Ini kan masih watt. Kalau bagi 1000 jadinya berapa nih? Kalau bagi 1000 bagi nolnya 6 ya. Nolnya 6 berarti ini 1 2. Jadinya tuh hasilnya 120 ya megawatt ya. Tuh 120 megawatt, kita ada salah hitung ya. 350. Oh, nolnya kelebihan 1. Sorry, nolnya kelebihan 1. Nih ya. Ini ya, 12 megawatt. Ini energi total yang bisa dihasilkan. Nah, sekarang terakhir pertanyaannya adalah efisiensi 65%. Jadi hanya 65% dari ini yang bisa kita gunakan untuk membangkit listrik. Jadi kita tinggal kalikan power total kita adalah ya power dikali efisiensinya. Powernya itu 12 megawatt dikali efisiensinya 65%. Maka hasilnya 65% itu 60/100. Maka hasilnya adalah kita kalikan 12 dikali 60 dibagi 100. Hasilnya adalah 7,8. 65/100 7,8 megawatt. Sebenarnya kita ada salah hitung. Coba kita cek ulang lagi. 1000 dikali 350 dibagi 36 sama dengan dikali 9,81 dikali 35. Oh, ini hasilnya bukan 1200 ya. Salah. Ini hasilnya adalah 3.338.125. Kalau kita jadikan mega berarti 3,3 megawatt. Nah, sekarang 3,3 megawatt kita kalikan 65%, hasilnya adalah kali 65 berarti 3,3 dikali 65 dibagi 100, hasilnya itu 2,145. Oke. 2,14. Ya, jawabannya adalah 2,14. Jadi 2,145 ya sekitar. Itu jawabannya sekitar C ya. 2,17. Oke, nanti kalau ada salah hitungan teman-teman silahkan koreksi sendiri, tapi konsepnya kurang lebih seperti itu. Itu aja 6 soal dulu, ntar kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.